Selamat malam, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang inovasi keuangan digital. Saya Henok Silvi Simanjuntak dan teman-teman saya Muhammad Aryo, Florida, Adel, Julius, Helen, Marcel, Happy, Marcella, Lamhot, David. Yang pertama, apa itu inovasi keuangan digital? Inovasi keuangan digital atau IKD adalah suatu aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Ekosistem IKD adalah komunitas yang terdiri dari otoritas, penyelenggara, konsumen, dan pihak lain yang memanfaatkan platform digital secara bersama untuk mendorong IKD yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aryo. Ruang lingkup IKD. Ruang lingkup IKD meliputi 1. Penyelesaian transaksi, 2. Penghimpunan modal, 3. Pengelolaan investasi, 4. Penghimpunan dan penyaluran dana, 5. Perasuransian, 6. Pendukung pasar, 7. Pendukung keuangan digital lainnya, 8. Aktivitas jasa keuangan lainnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Florida dan Adel. Berikutnya ada perkembangan internet banking. E-banking merupakan penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui media elektronik serta saluran komunikasi interaktif. E-banking merupakan sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, mampu mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. Selanjutnya akan dibacakan Adel. Dalam perkembangannya, e-banking dipertimbangkan sebagai suatu strategi yang akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas, sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih baik. Transaksi perbankan dengan menggunakan electronic banking, e-banking di Indonesia baik secara frekuensi maupun volume terus mengalami peningkatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Julius. Untuk tahun 2014 saja, volume e-banking sudah mencapai 6.447 triliun atau naik 17,32% dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan layanan e-banking lainnya, perkembangan mobile banking terbilang paling cepat. Perkembangan ini hadir karena layanan m-banking mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang sangat mengedepankan kecepatan mobilitas. Dengan satu sentuhan, m-banking menciptakan kemudahan layanan perbankan yang terbilang cukup kompleks. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Inovasi keuangan digital atau IKD dalam penyelenggaraan fintech di Indonesia. IKD adalah financial teknologi yang saat ini diatur dalam POJK nomor 13 /POJK-02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Untuk menjadi IKD, maka penyelenggara harus memenuhi kriteria, diantaranya bersifat inovatif dan berorientasi ke depan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan, mendukung inklusi dan literasi keuangan, bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas, dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada, menggunakan pendekatan kolaboratif, dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen serta perlindungan data. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marcel. IKD juga memiliki fungsi sebagai wadah pertama untuk ekosistem fintech baru dengan menggunakan regulatory sandbox atau mekanisme regulatory sandbox atau mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai kendalaan proses bisnis.
model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara. Melalui regulatory sandbox, OJK akan mengawasi pelaku fintech yang belum terakomodasi oleh dasar hukum. Selanjutnya, apakah IKD sama dengan fintech peer-to-peer atau P2P lending? P2P lending adalah bagian dari IKD atau fintech. Namun, P2P lending telah memiliki regulasi tersendiri yang diatur dalam POJK nomor 77 tahun 2016. Dan karena POJK tersebut telah mengatur P2P lending secara spesifik dan lebih dulu dikeluarkan, fintech P2P lending tidak perlu tunduk pada regulatory sandbox yang diatur dalam POJK nomor 13 tahun 2018. Selanjutnya dibaca Marcel. Penyelenggara inovasi keuangan digital. Penyelenggara inovasi keuangan digital terdiri dari lembaga jasa keuangan atau pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan berbentuk badan hukum, perseroan, terbatas, atau koperasi. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menjadi penyelenggara yang akan atau telah melakukan kegiatan IKD, maka wajib mengajukan permohonan pencatatan kepada OJK dengan menggunakan formulir tercantum dalam lampiran POJK nomor 13 tahun 2018. Perlu diketahui bahwa kewajiban pencatatan dikecualikan bagi penyelenggara yang telah terdaftar atau telah memperoleh izin dari OJK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lamhot. Penyelenggara inovasi keuangan digital. Penyelenggara juga harus menyiapkan dokumen lain, yaitu yang pertama, salinan akta pendirian badan hukum penyelenggara beserta identitas kelengkapan data pengurus. Kedua, penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk. Ketiga, data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan IKD. Yang keempat, rencana bisnis. Slide selanjutnya dibaca oleh David. 5 contoh inovasi di bidang keuangan dan investasi. 1. P2P lending dan pinjaman online. 2. Bank digital. 3. E-wallet. 4. Aplikasi trading. 5. Aplikasi manajemen keuangan. Selanjutnya. Sekian dari presentasi kami. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati.